Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran menimpa sebuah asrama di Jalan Bajigau, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 2 orang penghuni rumah meninggal dunia. Seorang warga binaan Lapas Manokwari dalam kasus korupsi yang kabur ke Kota Makassar ditangkap petugas di sebuah hotel bersama istrinya. Orang tidak dikenal terekam kamera pengawas meletakkan bungkusan aneh di atas kap mobil di sebuah kafe di Kota Parepare. Seorang yang tidak dikenal terekam kamera pengawas meletakkan bungkusan aneh di sebuah mobil yang diparkir di kafe Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu pekan lalu sekitar pukul 3 dini hari. Sebuah bungkusan aneh diletakkan oleh orang tidak dikenal di atas kap mobil yang diparkir di sebuah kafe di Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare. Dalam bungkusan itu terdapat tulisan berhuruf Arab, akar pepohonan yang diikat benang dan berbagai rempah-rempah. Menurut pemilik kafe, bungkusan itu diduga upaya untuk mencelakakan usahanya. Untuk memberikan efek jera kepada orang yang tak dikenal tersebut, pemilik kafe menyebar rekaman kamera pengawas ke media sosial. Ada semacam 2 bungkusan itu disimpan di kafe saya, pas di mobil. Saya kaget karena bungkusan itu kayak ada tulisan Arab, ada rempah-rempah. Nah, saya berpikiran wah ini kayak ada yang berbuat mau mencelakai sebagai usaha. Hari Sumpah Pemuda diperingati berbagai lapisan masyarakat di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Di Parepare, masa mahasiswa menggelar bakti sosial dengan membersihkan tempat bersejarah monumen korban 40.000 jiwa di Kecamatan Bajukiki. Pemuda yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar bakti sosial dengan membersihkan monumen korban 40.000 jiwa di Kecamatan Bajukiki, Kota Parepare pada Sabtu pekan lalu. Lokasi itu dipilih karena banyak tokoh-tokoh muda pendukung kemerdekaan yang menjadi korban dari keganasan Kapten Westerling pada tahun 1947 silam. Para pemuda juga menggelar upacara bendera di monumen tersebut, serta termasuk mengucapkan Sumpah Pemuda. Jadi kegiatan yang kami laksanakan itu adalah bakti sosial untuk bagaimana memperingati pemuda dan tentunya kita mengulik kembali mengingat sejarah. Ini pemilihan monumen sendiri dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda ini kenapa memilih ini? Pertama karena tentu ini sangat berkaitan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, bagaimana sahabat-sahabat nantinya bisa mewarisi semangat para pendahulu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tentu kita bawa ke dalam konteks hari ini dengan tetap mewarisi semangat yang ada seperti para pendahulu-pendahulu kita. Di Kota Makassar, kericuhan terjadi saat unjuk rasa massa mahasiswa yang memperingati Hari Sumpah Pemuda di bawah jembatan flyover di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar. Kericuhan terjadi saat sejumlah mahasiswa membakar ban bekas dan menahan mobil box yang hendak dijadikan sebagai panggung orasi oleh mahasiswa. Namun aksi ini dicegah oleh polisi. Karena dianggap mengganggu pengendara jalan, menjelang petang hari sejumlah mahasiswa yang masih melakukan orasi di tengah jalan dan tak mau membubarkan diri, akhirnya dibubarkan paksa dengan menggunakan gas air mata. Sedikitnya 7 orang mahasiswa diamankan ke Polrestabes Makassar karena dianggap sebagai provokator. Nah begini, dari jam berapa dia melaksanakan unjuk rasa di bawah flyover. Nah dari mulai jam 3 dia minta izin silakan. Bakar ban 5, oke silakan. Dia tidak terima lagi, keluar lagi bakar ban 5 lagi. Tidak terima lagi, dia tutup jalan. Saya kasih kecepatan silakan. Tidak terima lagi dia
ambil tahan mobil, kemudian dia mau rasi dalam senjatanya, sehingga kami persuasif kami bubarkan. Kalau yang tadi ini Pak, yang terakhir karena jam Yang terakhir saya kasih tahu jam 6 belum bubar, setengah 7 akhirnya kita lakukan tindakan berupa mengamankan saya bawa ke Polrestabes. ini memang kerja ini Pak, ada berapa orang Pak? Ada 7. Momentum Hari Sumpah Pemuda juga diisi unjuk rasa oleh puluhan mahasiswa di Kabupaten Goa. Mereka memblokade Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa yang berbatasan dengan Kota Makassar. Unjuk rasa diwarnai dengan membakar ban bekas sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Di momentum Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di Indonesia, seperti kenaikan harga BBM serta penggusuran di Rempang. Tim koresponden melaporkan dari Parepare, Makassar, dan Goa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK agar berkantor di Kementerian Pertanian. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keterbukaan agar seluruh pos anggaran di Kementerian Pertanian tepat sasaran. Tiga hari setelah kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian, Amran Sulaiman tiba di Makassar. Dalam kunjungan kerjanya itu, ia meminta KPK agar berkantor di Kementerian Pertanian. Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk transparansi dalam penggunaan anggaran di semua lini yang ada di Kementerian Pertanian. Mentan berharap KPK bisa lebih leluasa dan melekat untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan seluruh pos-pos anggaran di Kementerian Pertanian. Mentan mengaku telah berkirim surat ke KPK supaya bisa berkantor di Kementerian Pertanian dengan harapan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Pertanian bisa dikembalikan. Itu dulu juga kami lakukan. Insya Allah kami minta supaya terjadi transparansi, pengawasan yang ketat, sehingga semua anggaran itu dibelanja, direalisasikan sesuai posnya, sesuai aturan yang ada. Kementerian Pertanian juga berharap bisa mengembalikan swasembada pangan dan kesejahteraan petani agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.